Ya pemirsa, lantas seperti apa kondisi terkini dari lokasi banjir baik di Jakarta maupun Bekasi, Jawa Barat? Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Ramaditya Domas dan Fatan Jauhar dari Cipinang Melayu, Jakarta, serta Rino Fajar dari Bekasi, Jawa Barat. Kita menuju Ramaditya terlebih dahulu. Rama, seperti apa kondisi terkini dari tempat Anda melaporkan saat ini, Rama? Ya, selamat sore Eliza dan juga pemirsa. Bisa kami informasikan memang benar sekali DKI Jakarta belakangan ini diguyur hujan deras terutama sejak tadi malam hingga saat ini. Adapun memang di beberapa tempat saat ini sudah tergenangi banjir. Salah satunya di tempat saat ini saya melaporkan yang di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Adapun di titik ini dilaporkan bahwa di RW 4 di 7 RT tergenang banjir, yakni RT 1 hingga RT 7 yang saat ini masih tergenang banjir sejak tadi pagi pukul 2 pagi hingga saat ini masih dalam ketinggian sekitar 50 cm hingga 2 meter. Adapun memang dikatakan oleh warga setempat begitu air sempat menyurut, namun hingga saat ini masih belum ada penyurutan yang signifikan begitu Eliza, karena jika kami pantau dan juga dari pernyataan beberapa warga yang terdampak begitu, maksud kami Eliza, bahwa sejauh ini memang banjir masih menggenangi rumah-rumah warga khususnya di 7 RT, RT 1 hingga RT 7 di RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Di sisi lain Eliza dan juga pemirsa, memang di titik ini merupakan kawasan begitu yang sebelumnya memang sempat dibanggakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkaitan dengan penyurutan adanya atau ketiadaan banjir yang memang sempat sebelumnya di kawasan ini merupakan langganan banjir. Adapun pada akhirnya kemarin sempat diposting begitu oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa di Kelurahan Cipinang Melayu sudah tuntas banjir, artinya sudah berkurang begitu adanya banjir. Namun pada nyatanya di sini tetap terjadi sedikit peluapan air sejak tadi malam hingga saat ini yang masih belum menyurut, dan sejauh ini memang berkaitan dengan bantuan dan juga tindakan-tindakan oleh pihak stakeholder terkait seperti misalnya pihak kelurahan sudah berjalan begitu, seperti misalnya tadi kami sempat memantau adanya bantuan-bantuan yakni makanan cepat saji dan juga air mineral yang sudah disalurkan begitu kepada para warga yang terdampak dan juga pengungsi. Adapun sejauh ini dikatakan sudah ada 745 pengungsi atau warga terdampak yang sudah diungsikan di beberapa titik. Jika kami pantau sudah ada satu tempat pengungsian yakni di Universitas Borobudur yang tidak jauh letaknya dari Kelurahan Cipinang Melayu atau di titik banjir ini, di mana memang di tempat Universitas Borobudur, di Masjid Universitas Borobudur sudah disediakan yakni 7 titik di dalamnya, yakni dengan sekat begitu untuk 7 RT atau warga 7 RT yang sudah diungsikan sejauh ini. Adapun tadi kami sempat memantau Eliza dan juga pemirsa bahwa dari tempat pengungsian tersebut sudah juga disalurkan bantuan makanan cepat saji dan juga minuman. Di sisi lain juga tadi sempat dilakukan swab test oleh tim BPBD setempat untuk diberikan kepada warga yang diungsikan. Di sisi lain memang untuk pengungsian sendiri juga ada di dekat pos RW 4 yakni di bawah tol Becakayu tepatnya Eliza. Tadi kami sempat memantau memang tidak lengkap fasilitasnya seperti yang di Universitas Borobudur, namun di situ sudah dihuni beberapa warga yang mengungsi begitu. Adapun memang di sisi lain sejauh ini dari tim rescue baik itu TNI Polri sudah melakukan penyelamatan dan evakuasi seperti itu, di mana kami tadi sempat memantau juga ada beberapa warga yang sudah dievakuasi yang juga sudah dibantu untuk menyelamatkan barang-barangnya begitu dan juga dibawa ke pengungsian. Di sisi lain memang di tempat ini saat ini dari para warga juga mengatakan mereka mengharapkan adanya bantuan-bantuan lebih lanjut dan juga yang lebih berarti begitu bagi mereka, karena sejauh ini mereka mengakui masih belum menerima bantuan-bantuan selain makanan cepat saji dan juga minuman air mineral maksud kami yang berdatangan, karena sejauh ini mereka juga cukup terdampak begitu Eliza, jika kita melihat bahwa cukup banyak sekali barang-barang yang diangkut ke tempat-tempat pengungsian begitu. Sementara kami kembalikan ke Anda di studio Eliza. Iya, Rama, selain dari Cipinang Melayu, Jakarta Timur, lantas adakah data terbaru lokasi mana saja di Jakarta yang sampai saat ini masih terendam banjir, Rama?
Ya, Liza dan juga pemirsa, dari data yang kami dapatkan juga tidak jauh dari Kelurahan Cipinang Melayu, tepatnya di seberang Kelurahan Cipinang Melayu atau di seberang kantor Kelurahan Cipinang Melayu juga sebelumnya sempat direndam banjir, yakni di beberapa titik, adapun juga di Cawang, Jakarta Timur, dan juga di beberapa titik, yakni di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Adapun memang di sisi lain, Eliza dan juga pemirsa, sejauh ini dari pihak Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan penanganan lebih lanjut melalui tim rescue atau stakeholder terkait yang sudah diterjunkan di titik-titik untuk melakukan evakuasi. Adapun memang di sisi lain, khususnya di titik saat ini saya melaporkan, yakni di Kelurahan Cipinang Melayu yang memang sebelumnya sempat ramai berkaitan dengan penanganan banjir yang sempat diposting oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejauh ini masih dari para warga masih menantikan adanya dari pihak pemerintah, baik itu pemerintah dari wali kota atau dari jajaran Pemprov untuk datang menengok sehingga berkaitan dengan tingginya titik air yang hingga saat ini juga masih belum jua surut secara signifikan. Dan memang jika kita melihat beberapa titik lainnya begitu di DKI Jakarta memang cukup banyak, karena memang sejak tadi malam, Eliza, DKI Jakarta diguyur hujan lebat hingga saat ini, dan juga di sisi lain juga adanya kiriman air dari Bendungan Katulampa yang memang sejak terjadinya hujan lebat di Bogor hingga akhirnya di DKI Jakarta juga mendapatkan dampak berkaitan dengan kiriman air atau hujan lebat yang berdampak pada tingginya kiriman air dari Bendungan Katulampa yang juga berdampak kepada beberapa titik di pintu air di DKI Jakarta yang sejauh ini juga berada dalam titik siaga 1, seperti misalnya di kawasan Sunter begitu, yang juga pintu air di sekitar kawasan Sunter juga berada dalam titik siaga 1. Adapun memang di sisi lain dari Pemprov DKI Jakarta, Eliza, jika kita melihat sejauh ini ada beberapa upaya, seperti misalnya di kawasan Kelapa Gading yang juga merupakan kawasan rawan titik banjir, mereka dari Pemprov DKI Jakarta melakukan atau membuat yakni kolam olakan untuk mencegah adanya banjir yang menggenangi jalanan di kawasan Kelapa Gading. Dan di sisi lain dari Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pengerukan waduk dan juga pembuatan waduk untuk memang melakukan atau mengurangi adanya intensitas banjir yang memang sejauh ini sudah beberapa cukup mampu dituntaskan begitu secara perlahan. Dan di sisi lain, Eliza, jika kita melihat seperti misalnya di kawasan Kampung Melayu, maksud kami Kelurahan Cipinang Melayu ini juga sebelumnya atau di dekat kawasan Cipinang Melayu ini juga sebelumnya sudah menyurut begitu untuk air yang menggenangi yang ada di kawasan sini. Namun begitu memang masih ada atau masih terlihat hingga saat ini banjir-banjir yang di titik-titik lain yang juga belum juga teratasi dan masih menantikan adanya bantuan-bantuan daripada Pemprov DKI Jakarta. Eliza. Baik, Rama, terima kasih atas informasi Anda, dan selanjutnya kita menuju Rino Fajar yang saat ini berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Rino, masih adakah wilayah di Bekasi yang masih terendam banjir sejauh ini, Rino? Ya, Eliza dan juga pemirsa, saat ini memang kondisi banjir masih ramai Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Air ini merupakan luapan dari Kali Bekasi yang melimpas dari tanggul yang sebelumnya mengalami longsor tepatnya di RW 10 Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi. Dan air sudah mulai melimpas ke pemukiman warga di Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi sejak pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, di mana memang tanggul sendiri memiliki ketinggian 4 meter, namun pada beberapa waktu hari yang lalu tanggul mengalami longsor sehingga ketinggian air hanya sebatas 2 meter saja. Akibatnya memang ketinggian air yang mencapai 600 lebih itu melimpas ke pemukiman warga. Saat ini sejumlah petugas dari tim SAR gabungan maupun dari relawan juga terus-menerus melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir di perumahan Pondok Gede Permai. Dan warga yang dievakuasi ini berada di gudang logistik BNPB yang berada di dekat pemukiman warga di Pondok Gede Permai. Dan ketinggian air saat ini memang sudah mencapai 1,5 hingga 2 meter. Derasnya arus air yang dari limpasan Kali Bekasi sendiri sudah mulai mereda dibandingkan pada Jumat siang tadi, di mana petugas sendiri kesulitan mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Akhirnya memang petugas menggunakan tali untuk mengantisipasi bahaya dari luapan air Kali Bekasi. Eliza. Ya, Rino, tadi Anda katakan bahwa genangan air saat ini masih sampai 1,5 sampai dengan 2 meter. Bagaimana penanganan dari pihak terkait hingga seperti apa langkah Pemda setempat dalam menangani banjir ini?
Ya, Eliza dan juga pemirsa, memang petugas tim SAR gabungan yakni dari TNI Polri, kemudian BPBD, Tagana maupun dari relawan silih berganti menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga Pondok Gede Permai, di mana ketinggian saat ini masih berada di 1,5 hingga 2 meter. Warga dari data yang kami dapatkan sendiri di posko pengungsian sebanyak 117 warga yang sudah mulai mengisi posko pengungsian yang berada di dekat pemukiman warga. Dan memang banjir ini berdasarkan informasi yang kami dapat, banjir ini akibat dari luapan Kali Bekasi, akibat tanggul jebol, tanggul yang longsor dan memiliki hanya ketinggian 2 meter. Sebelumnya memang pemerintah Kota Bekasi maupun dari pemerintah pusat melalui BBWSCC tengah menangani tanggul yang longsor beberapa hari yang lalu. Namun pengerjaan dari tanggul ini sendiri belum selesai. Namun debit air kiriman dari Kabupaten Bogor terlebih tinggi dulu sehingga melimpas ke pemukiman warga di Pondok Gede Permai. Eliza. Baik, terima kasih Rino atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Rino Fajar melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Dan sebelumnya Ramaditya Domas dan juru kamera Fatan Jauhar melaporkan langsung dari Cipinang Melayu, Jakarta Timur.